Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan khususnya iman dan Islam kita. Sehingga pada pagi hari ini, Masya Allah, di hari Jumat, di hari yang Allah dan Rasulullah SAW berkahi, yang banyak sekali keutamaan dan juga kebaikannya. Semoga kita bisa memaksimalkan memulai hari yang penuh berkah ini dengan agenda-agenda kebaikan, yaitu salah satunya adalah menjemput pertolongan Allah melalui cahaya ilmu. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jazakumullah khairan katsir untuk Ustadz dan juga para peserta. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan menuntut ilmu bersama-sama nanti bersama Ustadz Anji Adam. Kita akan membahas tentang akad mudorobah. Masya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kiamat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk menambah keberkahan kita dan semoga Allah meridhoi setiap aktivitas kita di pagi hari ini, baik itu aktivitas secara lisan maupun fisik. Kita memulai dengan tilawah Al-Quran. Baik, silahkan Bapak Ibu jika ingin disimak Quran Surah Ali Imran. Dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengetahui sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda, dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah sudah kita awali dengan tilawah Al-Quran. Insya Allah Bapak dan Ibu di sini dan para peserta tentunya sudah siap ya dalam mengikuti thalabul ilmu kita pada pagi hari. Sebelum itu, saya ingin sapa-sapa dulu dan perkenalan ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dila Sinansari. Insya Allah saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada pagi hari ini yang insya Allah nanti bersama dengan Ustadz Panji Adam yang
yang dimana beliau akan menjelaskan materi pada pagi hari ini tentang akad mudharabah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah. Baik, semoga sudah siap ya. Saya mau izin menyapa dulu ya Ustadz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, keberkahan kepada Ustadz dan juga keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pematerian kita, ingin saya bacakan terlebih dahulu untuk peraturan-peraturannya yang pasti on cam untuk Bapak Ibu yang bisa on kamera, kita maksimalkan adab-adab dalam menuntut ilmunya, lalu menggunakan pakaian yang layak gitu ya, bagaimana kita bisa memuliakan ilmu. Selanjutnya adalah disiapkan pena, disiapkan buku catatannya, kita sama-sama mencatat hal-hal ataupun ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Panji Adam. Baik, mungkin itu dari saya, langsung saja ya, insya Allah Ustadz Panji Adam juga sudah siap. Bagaimana Ustadz, sudah siap? Ya, mangga Teh, insya Allah. Oh, iya. Baik, kepada Ustadz, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang akad mudharabah ya. Saya izin share screen dari sini ya, Teh Dila. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat di depan. Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Akad mudharabah ya. Kemarin kita sudah membahas tentang akad syirkah atau akad musyarakah. Nah, akad mudharabah ini merupakan sebagian ulama seperti Syekh Wahbah Zuhaili, beliau memasukkan akad mudharabah ke dalam bagian dari akad syirkah ya. Jadi salah satu sub bagian dari akad syirkah adalah akad mudharabah. Namun sebagian ulama lain memisahkan pembahasan akad mudharabah dengan akad syirkah. Namun saya lebih condong ya ke pendapat yang pertama bahwasanya akad mudharabah itu merupakan bagian dari akad syirkah atau akad kerjasama ya. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang akad syirkah ini, kita lihat definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih ya terkait dengan apa itu mudharabah ya. Kita lihat di sini kalimat al-mudharabah ya fil lughah di dalam bahasa atau secara bahasa ya. Kalau kita belajar ilmu shorof ya atau ilmu morfologi, nah, di dalam bahasa Arab kalimat mudharabah itu wazannya adalah mufa'alah ya, mufa'alah dari kalimat doroba ya. Jadi mudharabah ini merupakan wazan ya terambil dari kalimat doroba dengan wazan mufa'alah. Nah, dalam ilmu shorof biasanya ketika kalimat bentukannya berasal dari mufa'alah, misalnya mudharabah, muamalah, maka ini memiliki makna lil ishtirak, yaitu suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang tetapi minimal dua orang ya, karena nanti cara menerjemahkannya ya dibantu dengan kalimat saling. Misalnya muamalah itu asal katanya amalah. Amalah itu artinya bertindak, berbuat, beramal. Maka ketika kalimatnya mengikuti pola wazan mufa'alah, maka kita terjemahkan muamalah itu bukan lagi bertindak, beramal atau melakukan sebuah perbuatan, tapi saling beramal, saling berbuat, saling bertindak, ya, dan sebagainya, ya.
Nah, doroba itu kan kalau dalam bahasa Arab biasa orang mengartikan memukul. Kalau mudoroba berarti saling memukul, ya. Nah, ini bukan dalam ranah olahraga tinju sebetulnya ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, kalimat doroba maksudnya memukul fil ard, yaitu memukul atau menginjak bumi. Ya, yaitu maknanya idza saro fiha, yaitu ketika orang melakukan sebuah perjalanan. Ya, perjalanan untuk apa? Tentunya dalam konteks mudorobah, perjalanan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bisnis. Jadi maksudnya mudorobah itu doroba fil ardi, menginjak tanah atau menginjak bumi, merupakan bentuk majaz, ya. Bentuk majaz dari orang yang sedang berikhtiar untuk melakukan kegiatan usaha, ya. Jadi bukan artinya memukul dalam bahasa kita gitu kan, memukul misalnya benda tertentu, tetapi doroba di sini artinya melakukan perjalanan, ya. Jadi orang dia keluar dari rumah itu kan pasti dia akan menginjakkan kakinya ke tanah kan, ke bumi ini sebagai bentuk majazi orang dia melakukan kegiatan aktivitas gitu, ya. Ini sebagaimana firman Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi, ya, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan di muka bumi, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kata ulama, untuk tial insana min malih ma yatajjiru fihi ala ayyakuna ribhu bainakuma aw yakuna lahu sahmun ma'lumun min ribhi. Ada ya, sebagian ulama sudah memberikan definisi yang sebut dengan mudorobah itu adalah seseorang tu'tiyal insanan, dia memberikan ya kepada orang lain min malik, dari hartanya, dari modalnya, ma yattajiru fihi, supaya modal tersebut digunakan untuk usaha, ala ayyakuna ribhu bainakuma. Nanti dari modal itu ada keuntungan, yang keuntungan itu dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Au yakuna lahu sahmun ma'lumun minaribhin, atau bahasa sederhananya yaitu seseorang yang memberikan porsi modal tertentu ya kepada orang lain supaya modal itu dijadikan sebagai sarana untuk usaha. Jadi gampangnya dalam definisi mudorobah itu, misalnya akad ya, atau perjanjian antara dua pihak atau lebih ya, yang mana pihak pertama itu dia berkontribusi memberikan modal dan pihak lainnya berkontribusi dalam usaha ya. Misalnya saya punya modal sebesar 10 juta rupiah. Nah, Teh Dila punya keterampilan usaha ya. Berarti saham atau modal yang saya tanam berupa uang 10 juta ya. Kontribusi yang diberikan oleh Teh Dila berupa skill usaha untuk menjalankan modal yang saya berikan. Maka nanti ketika di sini ya, ma yattajiru fihi ala ayyakuna ribhu bainakuma. Kalau ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah, misalnya kita sepakati dulu nih, ya Teh Dila, saya punya uang sekitar 10 juta. Kira-kira bisnis apa ya? Kata Teh Dila, oh saya punya ide, saya punya ini apa program ini. Oke, saya percaya deh Teh Dila nanti bisa menjalankan usaha saya. Ya, saya modal 10 juta, berarti Teh Dila modal nanti untuk menjalankan mengelola dana saya. Kalau nanti ada untung kita sepakati, Teh Dila mau berapa nih? Mau 50-50, 50-50, atau mau 60-40, atau 70-30? Nah, disepakati. Karena kaidahnya kemarin sama dengan kaidah musyarakah ya, karena mudorobah bagian dari syirkah, maka kaidahnya mengikuti kaidah dalam syirkah, yaitu apa? Ar-ribhu ala ma syarata, ya, yaitu keuntungan sesuai dengan kesepakatan, wal wadi'ah au khisarah, kalau ada kerugian ya, ala qadri ma lain, maka kerugian dibebankan sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kalau kemarin dalam akad syirkah ada orang yang porsinya sekian, si B sekian, ya tergantung porsi masing-masing kerugian. Nah, kalau dalam akad mudharabah tadi ya, karena semua modal menjadi tanggungan saya dan usaha menjadi tanggungan Teh Dila, maka kalau ada kerugian yang berkaitan dengan modal, maka seluruh kerugian modal itu ditanggung oleh saya. Ya, Teh Dila akan menerima kerugian dari segi usahanya ya. Misalnya karena ini modalnya
tidak menghasilkan keuntungan, maka tadi ya saya rugi modal, Teh Dila rugi waktu, tenaga ya, dan sebagainya gitu. Oke, berikutnya wa tasmiyatul mudharabah bihadzal ism ya. Diberi nama mudharabah dengan nama tersebut fi lughah ahli Irak ya. Ini bagi penduduk Irak ya, mudharabah itu namanya mudharabah. Oh, enggak ada ya? Ya. Assalamualaikum. Udah masuk, Pak. Ya. Tadi terlempar ya saya kayaknya atau Teh Dila yang terlempar? Bapak, Pak. Oh, saya terlempar ya. Iya. Teh Dila juga nggak ada di sini ya? Iya, Pak. Oke, oke. Ya, baik, baik. Kita lanjut ya tadi. Mohon maaf kayaknya terlempar ini. Ya, kita coba lanjutkan. Nah, bagi penduduk Irak ya diberi nama mudorobah. Wa amma ahlul Hijaz fayusammuna aqdal mudorobah kiradan au muqaradah. Bagi penduduk Hijaz namanya adalah kirad atau muqaradah ya. Jadi kalau orang-orang Irak ya menamakan skema pola bagi hasil tersebut ya dengan istilah mudorobah, tapi bagi penduduk Hijaz, Madinah maksudnya disebut dengan istilahnya kirad atau muqaradah. Maka dalam hadis ditemukan istilah yang banyak digunakan oleh Nabi SAW ada istilahnya kirad atau muqaradah ya. Nah, misalnya contohnya dalam hadis ada keterangan kata Nabi salasun fihina barokah kata Nabi. Ada 3 hal yang di dalamnya mengandung keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Muqaradah. Nah, muqaradah itu maksudnya adalah mudorobah, yaitu pola kerjasama antara dua pihak atau lebih. Misalnya si A porsinya modal, si B adalah porsinya skill usaha, maka menggabungkan keduanya dalam sebuah kegiatan kerjasama. Nah, ini ya, jadi istilahnya berbeda tetapi maknanya sama. Nah, kita lihat di sini wa ikhtaral Hanafiyah wal Hanabilah at-tasmiyah bil mudharabah. Ulama dari Hanafi ya, Hanabilah itu mereka menamakan istilahnya adalah mudharabah. Wa ikhtaral Malikiyah wa Syafi'iyah at-tasmiyah bil qirad. Ya, kalau ulama Maliki ya wajar kalau Maliki karena awalnya dari Madinah ya. Wa Syafi'i ya, karena Imam Syafi'i dari muridnya dari Malik, tasmiyah bil qirad ya, menamakan akad kerjasama tersebut dengan istilahnya kirod ya atau kerja sama. Nah, secara istilah fikih, ini kata ulama Hanafi ya, kata ulama Hanafi ya, yang disebut dengan istilahnya mudoroba atau kirod yaitu aqdun ala syirkah nih, ya. Aqdu syirkati ya, aqdu syirkati yaitu akad kerjasama ya, firibhi ya, dalam keuntungan bimalin bin janib ya, satu pihak berkontribusi modal ya, wa amalin min janib, satu pihak lagi kontribusinya adalah bukan modal dalam bentuk uang tetapi skill usaha ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena wala takhruju ta'rifatul madzahib al-ukhra an hadzal ma'na. Ulama-ulama fikih mazhab itu rata-rata sama dalam memberikan definisi itu akad kerjasama yang satu pihak kontribusi modal, yang satu pihak lagi berkontribusi dalam skill usaha ya. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan akad mudorobah ya. Kemudian kita lihat di sini ya.
disyariatkannya akad mudharabah. Kita lihat ittafaq al-fuqaha 'ala al-masyru'iyatil mudharabah wa jawaziha wa dzalika 'ala wajhil rukhsa aw istihsan. Fal yuqasu annaha la tajuzu li annaha istijarun bi ajrin ma'lumin bal bi ajrin ma'dumin li 'amalin majhul. Walakin al-fuqaha taraku al-qiyasa wa ajazul mudharabah tarakhusan aw istihsanan liadilah qamat indahum ala masyru'iyatil mudharabah, ya. Jadi kata para ulama, lihat di sini, ya, ulama sepakat dibolehkannya akad mudharabah. Ya, nih lihat, ulama sepakat tentang kebolehan dan disyariatkannya akad mudharabah. Kenapa? Wazalika ala wajhi rukhsah, karena akad mudharabah itu akad yang dibolehkan karena di dalamnya ada rukhsah atau dispensasi hukum atau berdasarkan istihsan. Kalau akad mudharabah ditinjau dari segi kias atau analogi, annaha la tajuz, maka akad mudharabah nggak boleh hukumnya. Kenapa nggak boleh? Li'annaha istijarun bi ajrin maklum, karena akad mudharabah itu terkesan kalau disamakan dengan akad ijarah, kemarin sudah kita bahas ya akad ijarah, ya, yaitu akad sewa, bisa bentuknya sewa benda atau sewa jasa, ya. Li'annaha istijarun bi ajrin majhul, karena yaitu kalau dianalogikan berdasarkan akad ijarah, sewa jasa taruhlah, maka seseorang itu dia menyewa jasa orang lain tetapi upahnya upah yang belum diketahui. Karena kan dalam mudharabah misalnya saya tadi, ya, apa namanya, bekerja sama dengan Teh Dila, ya. Saya modal 10 juta, Teh Dila modal skill. Ya, nanti keuntungannya berapa? Kan belum diketahui. Maka bentuk keuntungannya disepakati dalam bentuk nisbah, ya. 10% misalnya, ya, untuk saya, sisanya untuk Teh Dila atau 50-50, 50% untuk saya, 50% untuk Teh Dila. Artinya kan di sini masih belum jelas berapa sih nominal rupiahnya, keuntungannya gitu, ya. Nah, beda dengan akad ijarah yang dia harus jelas dari segi nilai ujrohnya. Kan kemarin kita jelas, misalnya saya mempekerjakan seseorang, misalnya saya butuh jasa Teh Dila untuk jadi MC, ya, berdasarkan akadnya ijarah, itu sewa jasa. Saya sewa jasanya Teh Dila mau nggak jadi MC pengajian di saya? Nah, kalau saya pakai akadnya ijarah, maka saya wajib memberikan apa, ujratul ma'lum, yaitu upah yang disepakati yang jelas nominalnya gitu. Dia biasa berapa sih dikasih upah untuk jadi MC? Oh, misalnya 1 juta, Pak. Oke, sepakat ya 1 juta. Nah, itu jelas ya. Jadi 1 juta rupiah adalah upah yang akan diterima oleh Teh Dila ketika Teh Dila menjadi MC di acara pengajian saya misalnya. Tetapi dalam akad mudharabah ketika tadi kita kerjasama, ya, saya modal 10 juta, Teh Dila modal usaha, dan kita menjalankan usaha, silakan Teh Dila kelola modal saya. Keuntungannya berapa? Kan belum diketahui, ya. Apakah dapat keuntungan dari modal tersebut atau tidak, ya. Nah, nanti kita akan lihat kan definisi ribhun, ya. Nah, definisi ribhun atau definisi untung itu kan kalau dia melahirkan adanya tafadul min ra'sil mal, kata ulama. Kalau adanya kelebihan dari harta pokok. Harta pokok saya kan tadi 10 juta, ya. Kemudian nanti lahir keuntungan dari 10 juta itu, maka itu yang disebut dengan keuntungan atau ribhun. Makanya di sini dikatakan ya oleh para ulama, bal bi ajrin ma'dumin wali amalin majhulin, ya. Bahkan akad mudharabah itu ya ujrohnya belum diketahui, ya, usahanya juga belum jelas gitu kan, apakah mengakhirkan keuntungan atau tidak. Walakin al fuqaha tarakul qiyas. Nah, ini kata kunci. Akan tetapi para ulama fikih tidak menggunakan kias, tidak menganalogikan akad mudharabah dengan akad ijarah, ya. Wa ajazul mudharabah tarakhusan. Mereka membolehkan akad mudharabah karena berdasarkan dispensasi. Kenapa berdasarkan dispensasi? Ya, dalam kitab-kitab fikih dikatakan karena orang-orang al-hajah yad'u ilaih. Karena orang-orang butuh ya terhadap akad ini. Boleh jadi begini ya hikmahnya. Saya punya uang modal, tapi kan saya nggak punya waktu buat usaha. Ya, kegiatan saya padat banget gitu kan untuk aktivitas sehari-hari aja udah keteteran, apalagi harus saya bikin usaha gitu kan. Modal saya nganggur nih ya, tapi saya punya teman yaitu Teh Dila. Oh, beliau punya skill kemampuan. Ya udah deh, ya kita
sepakat, Teh Dila nih modal saya tadi yang 10 juta, ya silakan gunakan untuk usaha. Nah, itu kan artinya al-hajah yad'u ilaihi, ya. Karena kebutuhan mendorong dibolehkannya akad ini gitu, ya. Karena tadi boleh jadi ada orang yang dia punya modal tapi tidak punya skill usaha, atau kebalikannya misalnya Teh Dila punya skill usaha tapi butuh modal nih, butuh suntikan modal, nggak ada modal nih, ya maka dipertemukanlah berdasarkan akad mudharabah ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, dari definisi tersebut. Ya, dalilnya bisa kita lihat juga ya berdasarkan Al-Qur'an, ya, sunnah dan ijma atau konsensus atau kesepakatan para ulama. Misal dalam Quran memang tidak dijelaskan secara spesifik ya, tetapi isyaratnya ada. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, kata ulama. Lihat di sini ada kalimat mereka keluar dari rumahnya, ya, maksudnya melakukan perjalanan di muka bumi ini, yabtaguna min fadlillah, mereka mencari karunia Allah. Maksudnya apa? Yabtaguna yabagi min fadlillahi azza wa jalla. Itu maksudnya adalah mereka melakukan usaha, ya. Adapun dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya eh di sini kana Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu an idza dafa'a malan mudarabatan ishtaratu ala sahibihi, ya, alla yasluku bihi bahran wala yanzilu bihi wadiyan wala yashtari bihi dzata kabir ratbah, ya, fa in fa'ala fa huwa dhamin, furi'a syartuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazuhu wa kadza bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu yata'aqaduna al-mudharabah falam yunkaru alaihim wa dzalika taqrirul lahum ala dzalik wa taqriru ahadu wujuhis sunnah, ya. Jadi Abbas ibnu Abdul Muthalib nih pamannya Nabi radhiyallahu an, ketika dia menyerahkan modal kepada orang lain secara mudharabah, maka Abbas memberikan syarat kepada, nah, Abbas itu tadilah mirip contohnya seperti saya yang punya uang ya, kepada sohibnya, kepada temannya yang dia punya skill usaha. Apa? Jangan kamu bawa modal saya untuk menyeberangi laut ya, lembah ya dan sebagainya. Kalau kamu melanggar, maka kamu harus tanggung jawab kalau ada kerugian. Nah, kemudian syarat itu disampaikan kepada Nabi, ya, Nabi membolehkannya ya. Nah, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang mengingkari tentang ketetapan wazalika taqriru lahum, maka itu menjadi ketetapan hukum dibolehkannya akan mudharabah ya. Nah, adapun ijma ulama di sini ruwiya an jama'ati minas sahabah radhiyallahu anhum annahum dafa'u malal yatim mudharabatan minhum Umar wa Utsman wa Ali wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar wa Ubaidillah ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum lam yunqal annahu ankara alaihim min aqranihim ahadun mislu yakunu ijma'an wa ala hadha ta'amulun nas min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi inkarim in ahadin wal ijma' ahlul kulli asrin hujjah faturika bihil qiyas. Nah, ini ya para sahabat di sini sepakat bahkan dipraktekkan oleh mereka ya, yaitu seperti Umar, Utsman, Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Ubaidillah ya, Aisyah. Mereka juga pernah mempraktekkan akad ini dan di antara mereka tidak ada yang mengingkari, artinya mereka membolehkan ya. Maka sudah otomatis ini menjadi kesepakatan hukumnya, menjadi ijma tentang kebolehan akad mudharabah, dan ini juga dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Bahkan ini menjadi hujjah sehingga tidak berlaku analogi atau kias. Jadi tidak boleh menganalogikan, mengkiaskan akad mudharabah dengan akad ijarah. Kalau dilakukan analogi pasti otomatis akad mudharabah menjadi akad yang batal. Kenapa? Karena nilai keuntungannya belum jelas, kerjaannya juga belum jelas, maka tidak boleh kita menganalogikan kepada akad ijarah. Akad mudharabah dia akad yang dibolehkan berdasarkan apa tadi? Quran, hadis, dan ijma. Bahkan merupakan dispensasi hukum dari para ulama karena adanya kebutuhan orang-orang untuk melakukan akad ini. Ya, kira-kira ini definisi dan dasar disyariatkannya akad mudharabah. Ya. Kemudian di sini ya dikatakan tentang sifat akad mudharabah. Dzahaba al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila ila anna al-mudharabah ya
min uqudil jaiza minat tarfain tunfasakhu bifaskin ahadihima ya ayyihima kana li'annahu mutasarruf bima li ghairihi biizni fahuwa kal wakil wala farqu baina ma qabla tasarruf wa ba'dah. Jadi ini memang agak sedikit berbeda ya. Konsep mudorobah menurut ulama dulu dengan hari ini yang dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan syariah itu berbeda. Ulama-ulama dulu mengatakan apa? Seperti ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Hanbali ya, Hanabilah mengatakan apa? Akad mudorobah merupakan akad yang jaizah. Apa jaizah? Yaitu akad yang tidak mengikat sehingga bisa dibatalin sepihak gitu. Ya, misalnya tadi saya investasi modal ke Teh Dila 10 juta kan, ya kita sepakat untuk bikin usaha. Nah, kata ulama, akad ini nggak mengikat, artinya suatu waktu saya boleh ngambil kembali modal saya gitu. Atau Teh Dila bisa membatalkan secara sepihak. Maka di sini dikatakan al-jaiza min tarfain, yaitu tidak mengikat kedua belah pihak, ya, tanfasiqu bi fashin ahadihima. Salah satu pihak bisa membatalkan akad tersebut. Sewaktu-waktu ayyihima, sewaktu-waktu. Ya, ayyihima kana. Ya, misalnya kita sepakati deh Teh Dila kita kerjasama ya, saya punya modal 10 juta selama 3 bulan. Silakan deh Teh Dila pakai modal saya untuk usaha Teh Dila ya. Tapi di bulan kedua, ya belum masuk bulan ketiga nih, belum jatuh tempo. Di bulan kedua saya butuh modal. Dan kalau modal itu bisa apa istilahnya tidak mengganggu usaha, kata para ulama ini bisa dibatalin sepihak nih. Li'annahu, kenapa? Mutasarraf fima li ghairihi biizni, karena dia akan mudharabah itu adalah menggunakan harta orang lain seizinnya, seperti akad wakalah atau akad pendelegasian, bisa dibatalin sepihak. Bisa saya gini, saya mendelegasikan, saya butuh bantuan Teh Dila tolong dong nanti bantuin saya untuk ini ya. Nah, itu sebetulnya saya bisa batalin sepihak gitu. Wala farqa baina ma qabla tasarruf wa ba'da. Tidak ada perbedaan sebelum dilakukannya akad mudharabah atau setelahnya. Nah, tapi ya, dalam implementasi hari ini di kegiatan-kegiatan bisnis di lembaga keuangan syariah, nanti setelah ini saya akan lihatin slide-slide-nya ya, bahwasannya akad mudharabah ini adalah akad yang sifatnya mengikat. Artinya ketika seseorang sudah menanamkan modalnya di sebuah lembaga keuangan syariah, sebetulnya itu sifatnya mengikat sebetulnya ya. Makanya contohnya nanti seperti deposito ya, misalnya Teh Dila punya uang ya, ada 10 juta ya, pengen deposito di bank syariah misalnya gitu kan. Karena deposito kan sifatnya berjangka. Misalnya Teh Dila ingin deposito yang jangkanya adalah 1 semester, yaitu 6 bulan atau 1 tahun deh ya. Berarti selama sebelum 1 tahun ini kan Teh Dila tidak boleh mengambil dana tersebut kan, sekalipun itu dananya Teh Dila ya, karena dana deposito kan sifatnya berjangka, sebelum jatuh tempo maka tidak boleh diambil. Tapi karena Teh Dila butuh uang itu ya, mendesak banget, pengen dipakai, ya kepaksa harus diambil. Kata bank boleh diambil tetapi kena charge, kena penalti gitu ya, ada penalti yang harus dibayarkan. Nah, sebetulnya dalam mudharabah tidak ada penalti kan, itu hak kita sebagai pemilik dana gitu kan ya. Jadi beda ya, pergeseran gitu, ada pergeseran antara praktek sifat dulu di zaman ulama mazhab dengan praktek yang hari ini dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Kemudian berikutnya nah ini aja ya, macam-macam mudharabahnya. Ada 2 jenis mudharabah ya di sini. Di sini kata ulama qassamal fuqaha al-hanafiyal mudharabah qismain. Ulama Hanafi membagi mudharabah itu menjadi 2. Ada yang disebut dengan mudharabah mutlaqah, ada yang disebut dengan mudharabah muqayyadah ya. Sekali lagi istilahnya silakan untuk diingat-ingat, dicatat ya. Ada mudharabah mutlaqah wa hiya ayadfa arabul malil amil fil mudharabah rasul mal min ghairi ta'yinil amal au makan au zaman au sifatul amal au ma yu'amilhu. Yaitu ya, orang dia menyerahkan modalnya, saya menyerahkan modal ke Teh Dila. Teh Dila, saya kan tadi menyerahkan modal 10 juta. Tapi apa? Min ghairi ta'yinil amal au makan au zaman. Tapi saya tidak membatasi ya Teh Dila dari segi usahanya, tempatnya, waktunya, atau sifat pekerjaannya. Silakan deh Teh Dila, silakan mau bisnis apa
ya. Mau dipakai apa yang penting halal deh, silakan. Mau bikin kafe lah, mau bikin apa, yang penting silakan. Saya tidak membatasi dari segi pekerjaannya, tidak membatasi dari segi tempatnya, waktunya juga tergantung lah. Nggak dibatasi deh Teh Dila, nanti kalau misalnya sudah ada keuntungan dan Teh Dila bisa mengembalikan modal, oke, boleh deh. Nah, itu namanya mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama yang tidak dibatasi apa? Tadi pekerjaannya, tempatnya, waktunya, dan sebagainya. Berbeda ya dengan mudharabah muqayyadah di sini ya. Kalau mudharabah muqayyadah wahia allati yu'ayyinu fiha rabbul mal lil ami syai'an min dzalik. Ya, tapi kebalikan dari mudharabah mutlaqah yaitu mudharabah muqayyadah. Itu kalau mudharabah muqayyadah apa? Yaitu si pemilik dana, yaitu investor atau saya tadi memberikan batasan ke Teh Dila, Teh Dila, pokoknya saya mau investasi kalau Teh Dila bisnis di bidang ini, ya. Artinya harus spesifik gitu. Misalnya Teh Dila boleh bisnis di bidang kuliner, nggak boleh di bisnis di bidang yang lain. Kuliner pun spesifik, kulinernya harus kuliner yang ini gitu. Nah, jadi ini yang sifatnya muqayyadah, yaitu dibatasi, ya, atau ditentukan secara spesifik batasan-batasannya, ya. Kemudian dari aspek fikihnya nih, sebetulnya panjang ya ini. Saya nggak baca semua karena waktunya nggak memungkinkan. Ini saya ambil dari kitab, nah bisa dilihat, nanti bisa dibaca sendiri lah ya, dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau bahasa Indonesianya Ensiklopedia Fikih Kuwait ya, yang diterbitkan oleh Wizaratul Auqaf wa Syu'unul Islamiyah Kuwait ya, Kementerian Persoalan Keagamaan dari Kuwait. Ini kitabnya ada 45 jilid ya. Kalau 45 jilid itu dari ujung sana sampai ujung sana gitu ya. Jadi bisa dibaca kitabnya. Oke, berikutnya terakhir dari aspek fikih sebelum saya memberikan contoh-contoh implementasinya berkaitan dengan apa namanya rukun ya, arkanul mudharabah. Ya, kata ulama, zahaba jumhur fuqaha ila anna arkanul mudharabah. Nah, rukun mudharabah harus ada akidain. Akidain itu apa? Dua pihak yang melakukan kegiatan usaha. Itu siapa? Tadi ada pemilik modal, itu sebut istilahnya sahibul mal atau robbul mal. Itu tadi posisi saya ya. Kalau di contoh yang sederhana tadi, saya berposisi sebagai sahibul mal atau sebagai robbul mal, itu pemilik dana atau investor. Yang kedua, akidain itu yaitu amil au mudorib, yaitu siapa? Orang yang menjalankan kegiatan usahanya. Berarti dalam contoh tadi siapa? Teh Dila posisinya sebagai amil atau sebagai pelaku usaha. Kemudian yang harus ada dalam akad mudharabah atau rukunnya yaitu ra'sul mal, modal. Nah, nanti pembahasannya panjang ya. Ini modal itu boleh nggak dalam bentuk barang? Kan biasanya modal itu dalam bentuk uang ya. Tadi kan saya modal 10 juta nih. Nah, dalam prakteknya saya nggak modal 10 juta, tapi saya modal barang gitu. Nah, ini nanti ulama beda pendapat. Kemudian wa amalun, harus ada usaha yang dijalankan. Jadi bedanya ini dengan akad hutang ya. Kalau akad hutang kan terserah dia mau pakai usaha atau enggak, yang penting balik lagi. Tapi kalau dalam akad mudharabah, uang yang saya tadi investasikan ke Teh Dila 10 juta, mau nggak mau sih pakai usaha oleh Teh Dila. Ya, nggak boleh dipakai untuk misalnya Teh Dila lagi studi S2, dipakai bayar SPP, dipakai untuk bayar kosan, misalnya nggak boleh. Karena harus dipakai untuk usaha. Maka amal menjadi rukun yang harus terpenuhi. Nah, banyak praktek-praktek menyimpang ini. Ya, dia menggunakan akad mudharabah, tetapi pihak mudharibnya nggak punya usaha. Sehingga nanti dipakai dana itu bukan untuk usaha, misalnya untuk kebutuhan pribadi. Tadi bayar SPP lah, bayar listrik lah, bayar cicilan yang nunggak, bayar kosan, bayar kontrakan, atau apapun. Ya, pokoknya nanti ada bagi hasil. Ini menyimpang dari mudharabah. Ini hakikatnya adalah akad riba sebetulnya. Ya, nanti hakikatnya ini adalah riba, pinjaman berbunga. Makanya syarat yang harus ada di situ amal, yaitu usaha yang real. Makanya harus real transaction. Ya, waribhu, harus ada untung juga. Walaupun sebagian ulama agak sulit nih kalau keuntungan harus sampai jadi rukun, karena boleh jadi dalam usaha itu tidak menghasilkan keuntungan. Wasiqah, kemudian harus ada sigot ijab dan kabul mengenai kesepakatan ya. Tadi. Nah, ini sekilas ya tentang akad mudharabah. Nanti
saya akan coba lihatin deh bentuk implementasinya mungkin ya, bentuk implementasinya. Oke. Nah, ada beberapa hal ya. Ini silakan nanti dibaca di sini ya. Nah, oke. Tentang akad mudharabah secara panjang nanti bisa dibaca di buku yang sudah saya tulis, yaitu Fikih Muamalah Kontemporer. Ya, di bab 10 ya. Oke. Ini ada jenis-jenis akad mudharabah yang hari ini diimplementasikan di praktek-praktek keuangan syariah atau syariah finance ya. Ada yang disebut dengan mudharib, yudharib. Ya, ada yang disebut dengan istilahnya mudharabah bitamlik. Ada yang disebut dengan mudharabah mutanaqisah. Ada yang disebut dengan mudharabah mushtarakah, dan terakhir ada yang disebut dengan mudharabah channeling ya. Namun sebelum masuk ke situ, ada hal urgen yang perlu saya sampaikan terkait dengan akad mudharabah ini. Saya memberikan ilustrasi, misalnya contoh. Oke, saya close dulu ya. Saya close dulu. Misalnya saya memberikan contoh terkait dengan adanya penjaminan ya, penjaminan dalam akad mudharabah. Oke. Nah, ini prakteknya kalau seperti ini nggak boleh nih. Kalau prakteknya seperti ini nggak boleh nih. Oke. Misalnya prakteknya seperti ini nih ya, saya kasih ilustrasi. Teh Dila sudah bisa dilihat? Ini ada slide yang kosong. Sudah, Ustadz. Oke, baik. Saya kasih contoh ya terkait dengan praktek penjaminan yang dilarang. Misalnya si A ya. Dia posisi sebagai si A. Mana ini? Aduh. Agak sedikit error ya. Nah. Oke. Ini error di saya nih. Oke, saya manual aja ya, kayaknya ini error nih. Oke. Si A misalnya, atau tadi saya posisinya sebagai sohibul mal. Kemudian saya investasi ke Teh Dila sebesar misalnya tadi 10 juta rupiah ya. Nah, ada praktek penjaminan yang dilarang ketika ada statement keluar dari saya seperti ini misalnya. Teh Dila, saya investasi 10 juta. Kalau ada untung kita bagi sesuai kesepakatan ya, misalnya kita 50-50 deh supaya enak nanti cara perhitungannya. Misalnya 50-50. Berapapun keuntungannya berarti kan 50-50. Misalnya di bulan ini kan misalnya mengikuti teori fikih deh. Teori fikih itu gini, teori fikih itu tidak boleh dilakukan proses bagi hasil ya. Tidak boleh dilakukan proses bagi hasil kecuali harus sudah kembali modal. Garis bawahi ya, dalam teori fikih tidak boleh dilakukan upaya bagi hasil kecuali sudah kembali modal. Misalnya tadi kita sepakati deh, saya modal 10 juta rupiah ya, Teh Dila usahamu tadi bidang kuliner, misalnya mudah-mudahan cukup lah ya, anggap aja cukup gitu ya. Nah, ternyata Teh Dila baru bisa mengembalikan modal, dan dari modal itu ada kelebihan, artinya ada keuntungan kan. Nah, baru di situ boleh terjadi proses bagi hasil. Ya, karena ada kaidah mengatakan ribhun wiqayah li ra'sil mal. Keuntungan itu merupakan penjaga dari modal. Artinya apa? Tidak boleh dibagikan dulu keuntungan sebelum balik modalnya deh. Ya, ini praktek fikihnya ulama seperti itu. Ya. Jadi misalnya tadi ya dari modal 10 juta itu lahir keuntungan misalnya 12 juta rupiah. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kita sepakatan tadi di awal 50-50 berarti untuk Teh Dila 6 juta, untuk saya 6 juta. Nah, ini prakteknya. Nah, kalau sekarang di lembaga keuangan, prakteknya nggak seperti itu. Ya, bahkan bisa dibagikan hasil, yaitu tiap bulan gitu. Walaupun si keuntungan itu, si modal itu belum balik gitu. Modal itu belum balik. Misalnya, tadi ya, saya investasi ke Teh Dila 10 juta. Disepakati selama 1 tahun. Ya, 1 tahun. Berarti berapa bulan? 12 bulan. Nah, setiap bulannya itu kan ada keuntungan misalnya. Nah, itu sudah
mulai dibagikan proses bagi hasil. Misalnya di bulan pertama keuntungannya adalah 1 juta. Kalau 50-50 berarti berapa? 500 untuk saya, 500 untuk Teh Dila. Di bulan kedua naik, ya. Keuntungannya misalnya jadi 1.200.000. Ya dibagi sesuai kesepakatan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana praktek seperti itu? Ya, ulama-ulama kontemporer membolehkan praktek seperti itu. Tetapi biasanya praktek seperti itu dijalankan dalam kegiatan keuangan syariah di lembaga, bukan oleh personal-personal, gitu kan. Ya, misalnya antara bank syariah dengan nasabah dalam bentuk deposito misalnya gitu kan. Teh Dila sebagai nasabah bank syariah, investasi deposito ke bank syariah sebesar 10 juta rupiah ya, sampai 1 tahun. Nah, setiap bulannya ada keuntungan nih, misalnya bank syariah 60-40 atau tadi ya 50-50 supaya gampang. Di bulan pertama keuntungan bank syariah 1 juta untuk Teh Dila, 500.000 untuk bank syariah 500.000 dan seterusnya sampai 1 tahun. Nah, itu praktek. Yang nggak boleh tadi adalah praktek penjaminan modal. Misalnya gini, tadi saya invest ke Teh Dila 10 juta dengan syarat apa? Pokoknya mau untung, mau rugi, modal itu harus kembali. Nah, ada persyaratan modal itu harus kembali. Maka merupakan bentuk penjaminan yang dilarang secara syariah. Kenapa? Karena boleh jadi dalam usaha mudharabah yang tadi saya invest 10 juta, ternyata Teh Dila mengalami kerugian, bahkan berpotensi loss capital, yaitu hilangnya modal. Berpotensi hilangnya modal, artinya modalnya habis gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Teh Dila harus menjamin pokoknya balik deh uang 10 juta yang Pak Panji itu gitu kan. Nah, itu mirip dengan akad pinjaman berbunga, maka hukumnya nggak boleh kayak gini. Jadi harus betul-betul natural ya. Kalau dia modal bisa kembali alhamdulillah, kalau nggak kembali pun ya makanya sistemnya yaitu bagi untung dan bagi rugi gitu. Jadi tidak boleh mensyaratkan adanya penjaminan, pokoknya jamin ya ini modal harus kembali. Dan Teh Dila menyanggupi karena memang butuh modal gitu kan buat usaha, pokoknya menjamin deh pokoknya Pak Panji tenang saja modal yang 10 juta ini bakal kembali ya. Gimana kalau nggak kembali bahkan berpotensi modal saya itu habis, berarti Teh Dila harus nanggung kan. Nah, itu nggak boleh karena pembebanan kerugian untuk salah satu pihak ini hukumnya tidak boleh dalam akad mudharabah ya. Bisa difahami ya, penjaminan seperti itu hukumnya nggak boleh. Kemudian apa namanya? Nah, ini tadi ya ada akad-akad apa namanya? Mudharabah yang dipraktekkan di keuangan syariah nanti. Nah, ini. Nah, yang pertama mudharib yudharib. Apa yang disebut dengan mudharib yudharib? Ya, mudharib yudharib itu artinya mudharabah bertingkat. Jadi gini, saya tadi punya modal 10 juta. Ya, saya modal ini investasi ke Teh Dila kan? Berarti Teh Dila yang harus menjalankan usahanya ya, Teh ya? Iya kan? Nah, kalau dalam mudharib yudharib nggak kayak gitu. Nah, nanti uang yang 10 juta saya itu oleh Teh Dila diinvestasikan lagi ke temannya gitu. Jadi temannya yang ngejalanin usahanya gitu. Paham nggak? Oke, saya punya uang 10 juta. Teh Dila, saya invest ya ke Teh Dila untuk usaha Teh Dila. Nih, 10 juta. Oleh Teh Dila nggak dipakai usaha, tapi oleh Teh Dila dimudharabahkan lagi ke pihak ketiga, ke temannya gitu. Sebut aja si C misalnya gitu kan. Jadi yang ngejalanin modal saya itu bukan Teh Dila, tapi si C gitu. Nah, itu disebut dengan mudharib yudharib. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengharamkan karena perbuatan ta'adi kata ulama. Ta'adi itu apa? Harusnya Teh Dila yang usaha, malah temennya. Ini kan berarti melakukan ta'adi. Apa ta'adi? Melampaui dari kewenangannya. Artinya bukan kewenangan si C. Si C harusnya nggak boleh. Ya, artinya Teh Dila tidak boleh menyerahkan modal ini kepada pihak ketiga gitu. Ya. Tapi ulama-ulama kontemporer sekarang ini kesimpulannya agak panjang ya, saya jelaskan nanti bisa dibaca di buku saya saja. Ini perdebatan ulamanya. Ya, ulama kontemporer sekarang membolehkan selama nanti pihak Teh Dila bertanggung jawab. Ya, kalau ada apa dengan modal yang saya, Teh Dila harus tanggung jawab gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, implementasi mudharib yudharib dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk tadi contohnya di lembaga keuangan syariah dalam bentuk apa? Deposito, ya. Ya, dalam bentuk deposito. Jadi ketika tadi Teh Dila punya uang misalnya 10 juta, simpan di bank syariah, oleh bank syariah kan nggak dipakai usaha, tapi oleh bank syariah usahanya adalah dilakukan oleh misalnya nasabah lainnya atau UMKM, ya.
Jadi nanti yang akan menjalankan usahanya bukan bank syariah secara langsung, tapi oleh UMKM. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah mudorib yudorib. Kemudian yang berikutnya nih ya ada mudorobah bitamlik. Ya, mudorobah bitamlik ini filosofinya terinspirasi dari yang kemarin kita bahas, teman-teman sekalian, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Tadi saya menjelaskan di awal ada ikhtilaf ulama, ya, ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum modal dalam bentuk barang, ya. Misalnya tadi saya modal ke Teh Dila 10 juta, itu kan uang ya. Dan dalam modal ini kan tidak boleh dalam bentuk piutang. Jadi gini, Teh Dila saya punya uang 10 juta untuk jadiin modal. Silakan Teh Dila jadiin ini modal, tapi uang ini ada di si C, uang saya ini. Artinya uang saya ini nggak ada di saya, tapi di si C. Nah itu nggak boleh kan hukumnya. Itu goror, hukumnya nggak boleh. Ya, karena modal itu harus real ada di saya, bukan di pihak ketiga. Nah, bagaimana sekarang hukumnya kalau modal itu dalam bentuk barang atau urud namanya? Nah, kata ulama, di sini ulama Maliki, kalau ulama Syafi'i menolak. Tapi kalau ulama Maliki masih membolehkan selama dilakukan namanya takwim atau ditaksir. Misalnya saya punya mobil, ya. Mobil ini jadikan modal atau bisa gini, atau dibalik deh, Teh Dila punya mobil, ya. Teh Dila punya mobil itu nganggur, daripada nganggur, udah deh kita pakai usaha aja. Kebetulan saya nggak ada kerjaan lain nih, udah deh saya pakai untuk Grab aja mobilnya gitu kan. Nanti kalau ada keuntungan, kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi modalnya Teh Dila bukan uang, tapi mobil. Teh Dila kan mobil nganggur di rumah. Daripada nganggur, udah deh pakai usaha aja. Karena saya nanti saya yang grabinnya gitu. Nah, karena konsepnya mutamlik, berarti nanti kita sepakati deh. Ini berapa lama kerjasamanya? Misalnya selama 5 tahun kerjasamanya. Nah, nanti di akhir periode, mobil yang tadi punya Teh Dila, harusnya setelah 5 tahun selesai saya kembalikan, ini saya beli mobilnya dari Teh Dila, sehingga mobil itu menjadi milik saya. Ya, atau dengan skema tadi gitu kan, ya dari bagi hasil itu selama 5 tahun, saya nggak ambil bagi hasilnya. Semua bagi hasil untuk Teh Dila deh. Tapi nanti apa? Di akhir periode, mobil tersebut akan dihibahkan oleh Teh Dila kepada saya. Ya, mobil itu akan dihibahkan oleh Teh Dila kepada saya, sehingga nanti pas jatuh tempo 5 tahun, mobil Teh Dila itu menjadi milik saya. Kenapa? Karena tadi akadnya adalah bitamlik, yaitu perpindahan kepemilikan modal. Yang awalnya modal mobil itu modalnya punya Teh Dila, mobil itu punya Teh Dila, ya, diakhiri mobil itu berpindah kepemilikannya menjadi milik saya. Nah, itu yang disebut dengan mudharabah bitamlik, ya. Kalau berikutnya mudharabah mutanakisah, ini temannya bitamlik sebetulnya, yaitu apa? Sedikit demi sedikit saham dari mobil yang milik Teh Dila itu dibeli oleh saya, ya, dibeli sehingga habis seluruh saham mobil Teh Dila dan berpindah kepemilikan menjadi milik saya. Ya, dengan cara apa? Saya angsur deh setiap bulan mobil ini, ya, kepemilikan Teh Dila misalnya hisoh atau sahamnya 100% mobil itu punya Teh Dila. Ya, setiap bulan saya beli sampai waktu 5 tahun, sehingga setelah selesai 5 tahun, semuanya lunas nih, artinya mobil itu jadi milik saya. Hitung-hitung Teh Dila jual mobil ke saya deh, gitu, gampangnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan mudharabah mutanakisah. Ada lagi mudharabah musytarakah. Kalau mudharabah musytarakah gini, tadi kan saya investasi ke Teh Dila 10 juta. Teh Dila modalnya bukan modal uang toh, tapi modalnya usaha. Tapi Teh Dila juga pengen nanam modal juga di situ. Misalnya Teh Dila punya uang tabungan 5 juta. Yaudah deh, saya 5 juta juga jadiin modal. Jadi tergabung antara modal saya dan modal Teh Dila. Nah, itu yang disebut dengan mudharabah musytarakah, yaitu pihak Teh Dila sebagai mudharib atau amil atau pelaku usaha bukan hanya modal dari segi skill, tapi juga ikut kontribusi dana modal dalam bentuk uang. Nah, ini sebut dengan mudharabah musytarakah. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan istilahnya mudharabah channeling, ya. Apa di sini ada nggak mudharabah channeling? Nggak ada ya? Ada sini. Nah, mudharabah channeling itu apa? Terdapat ya 2 akad atau 3 pihak, yaitu pihak itu akan mudharabah antara pihak sohibul mal dan perusahaan mudharib yang difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah sebagai fasilitator. Jadi gini, mudharabah channeling itu gampangnya prakteknya gini. Misalnya ada bank syariah, ya. Bank syariah ini ingin menyucurkan dana nih, ingin dia mengeluarkan dana pembiayaan mudharabah, tapi tidak langsung ke nasabah UMKM.
Jadi nanti bank syariah itu akan menggunakan jasa misalnya koperasi-koperasi syariah atau BMT. Misalnya saya bank syariah, Teh Dila adalah BMT, nanti ada nasabah-nasabah UMKM misalnya. Nah, saya sebagai pemilik dana, saya bank syariah nih, ya Teh Dila sebagai koperasi syariah. Nah, saya nggak langsung cairin duit apa atau uang ini kepada nasabah UMKM, tapi saya akan mewakilkan kepada Teh Dila untuk segala administrasinya dilakukan oleh koperasi. Jadi nanti UMKM dia akan pembiayaannya melalui koperasi. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya mudharabah channeling. Nanti Teh Dila akan dapat untung bukan dari hasil usaha saya dengan UMKM, tapi Teh Dila akan saya berikan ujroh yang sifatnya tetap. Karena sebagai jasa pengelola dana saya, yaitu mengadministrasi segala dana-dana yang saya cucurkan. Misalnya saya cucurkan dana sebesar 100 juta nih untuk UMKM. Ya silakan Teh Dila carilah nasabah-nasabah apa UMKM. Nah, Teh Dila kan posisi sebagai koperasi syariah. Nah, nanti ketika dari UMKM ini ada bagi hasil, enggak dapat Teh Dila enggak dapat bagi hasil, tapi bagi hasil dengan saya. Teh Dila akan diberikan upah dari jasa sudah memanage ya atau mengelola dana ini. Makanya istilah yang digunakannya adalah wakala bil ujroh. Nah, inilah ya yang disebut dengan istilahnya mudharabah channeling, yaitu pihak sohibul mal dan mudharibnya nggak ketemu langsung, tetapi dia menggunakan jasa perantara, yaitu biasanya ada koperasi atau dan lain sebagainya. Ini sudah jam 8 jam 6.18 ya, kayaknya udah cukup ya, sedikit saja terkait dengan akad mudharabah ini. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya ya terkait dengan akad mudharabah ini. Terakhir mungkin sedikit intihaul mudharabah saya bacakan saja. Ya, yaitu sebab-sebab berakhirnya akad mudharabah. Pertama tadi kalau adanya pembatalan dari para pihak, ini menyebabkan akad mudharabah menjadi berakhir. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak. Misalnya tadi saya investasi ke Teh Dila 10 juta, ternyata Teh Dilanya meninggal. Ya, gimana mau usaha orang ininya salah satu pihaknya meninggal dunia gitu. Atau saya yang meninggalnya gitu kan. Ya, nanti bagi hasil dengan siapa? Nah, ini jumhur mengatakan berakhir. Tapi kalau Hanafiyah mengatakan, ini bisa diwariskan oleh ahli waris. Nanti ahli waris yang melanjutkan. Nah, ini pendapat dari Hanafi. Yang ketiga, kehilangan kecakapan hukum. Ya, misalnya salah satu pihaknya terkena musibah gitu kan sehingga tidak bisa menjalankan atau gila atau ada cakap hukumnya hilang. Kemudian ada sebagian ulama, ini nggak disepakati. Sebagian ulama mengatakan dalam kitab Muhammad Maliyah Zuhaili, apabila salah satu pihak murtad atau berbeda agama atau pindah agama, misalnya saya murtad nih, tadi saya udah invest ke Teh Dila 10 juta, ya, maka akan mudharabah itu bisa berakhir karena murtadnya salah satu pihak. Oke, ini sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan, oh tidak, ya, murtad itu tidak menjadi penghalang akad mudharabah. Karena akad mudharabah itu, akad muamalah itu tidak terhalang oleh perbedaan agama. Beda dengan hukum waris. Kalau hukum waris, kalau salah satu, misalnya si ahli waris atau si pewarisnya beda agama, bisa tercegah di situ tidak ada saling mewarisi kan Nabi mengatakan la yarisu kafiru muslima wala muslimul kafiro ya jadi kalau waris terhalang tapi kalau selain waris ya enggak ya waris dan perkawinan ya ada dua yang menyebabkan terhalangnya perbuatan hukum gitu kan. Wallahu alam ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dasar-dasarnya mungkin ya karena kalau untuk mendalam ini butuh pembahasan lebih panjang. Oke silakan saya kembalikan ke Teh Dila. Ya baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas apa yang disampaikan ya mengenai akad mudharabah ini. Masya Allah dapat bekal catatan lumayan banyak. Mangga untuk Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Panji terkait dengan akad mudharabah ini, saya persilahkan. Boleh raise hand ya. Atau langsung open mic. Atau boleh juga di kolom chat, nanti saya bantu bacakan. Insya Allah kita buka untuk satu penanya terlebih dahulu. Jika nanti waktunya masih cukup, kita akan buka untuk penanya kedua ataupun ketiga. Ya, mungkin saya ada pertanyaan Ustaz. Ya. Kalau yang lain belum ada ya.
Sebelumnya terima kasih ya Ustadz atas penyampaian materinya. Jadi pertanyaan saya tadi kan jenis yang pertama adalah ketika si pihak pertama memberikan modal, lalu pihak kedua itu menjalankan usaha. Lalu ada jenis yang mudharabah mustarokah, ya, yang artinya si penjalan usaha itu memberikan modal juga. Nah, Ya. bagaimana cara pembagian keuntungan antara dua jenis ini gitu? Karena kan kalau saya pernah ini ya Ustadz ya, pernah menjalani langsung itu misalkan, oh saya kan ngasih modal, jadi keuntungan saya harusnya lebih besar dong gitu. Atau yang satunya, kan saya yang menjalankan usaha, kamu cuma ngasih modal gitu, harusnya saya yang lebih besar. Dan tadi di mudharabah mustarokah juga, ternyata si penjual usahanya itu ikut memberikan modal juga. Nah itu gimana ya Ustadz, agar tidak timbul perselisihan gitu di ke depan, di kemudian hari gitu. Iya, baik. Oke. Yang pertama dulu ya, ada dua juga sih sebetulnya pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tadi mudharabah yang biasa, artinya bukan yang musyarakah ya. Misalnya yang pertama terkait dengan apakah investor lebih besar atau yang menjalankan usaha lebih besar. Nah, ini sebetulnya kan dikembalikan kepada uruf, kebiasaan atau kesepakatan, ittifaq ya. Jadi pola bagi hasilnya nanti disesuaikan dengan kesepakatan saja ya. Misalnya untuk investor mungkin lebih besar karena secara uruf atau kebiasaan biasanya orang yang nandam modal itu lebih besar. Tadi saya 10 juta modal ke Teh Dila. Teh Dila modalnya ya skill. Saya bisa misalkan saya 60 ya, Teh Dila 40. Gitu kan? Nah, itu kalau secara uruf kebiasaan di suatu tempat itu menghendaki seperti itu ya nggak jadi masalah. Ya, atau dibalik, karena memang secara uruf biasanya yang lebih besar itu adalah yang menjalankan usaha. Ya, pemilik modal relatif lebih kecil. Misalnya 60-nya untuk Teh Dila, saya yang 40 gitu. Nah, itu juga nggak jadi masalah sebetulnya. Ya, jadi Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, ya, para pihak yang berserikat atau menjalankan akad maka mereka terikat oleh kesepakatan. Maka perlu di sini ada kesepakatan dulu. Ya, jadi jangan sampai modal sudah jalan tapi belum ada kesepakatan. Nanti khawatir akan lahirnya sengketa ya. Akhir sengketa ini kan sudah ada keuntungan nih, bahkan bisa dibagikan keuntungan. Tapi di awal nggak ada kesepakatan. Nah, saya kan pusing nih. Pastilah secara manusiawi saya pengen lebih gede dong, orang saya punya modal kan. Tapi kan Teh Dila juga pengen gitu kan. Nah, ini makanya untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari, maka kata ulama tadi, penentuan keuntungannya berapa-berapa itu harus ada di awal dulu nih. Ya, harus ada di awal dan tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu. Jadi gini, saya tadi kan 10 juta, pokoknya Teh Dila setiap bulan ke saya harus 1 juta ya, nggak boleh. Karena belum tentu keuntungannya 1 juta toh. Gimana kalau keuntungan itu di bulan pertama hanya 300.000 gitu. Berarti Teh Dila harus nombok 700.000. Oh, itu nggak memungkinkan. Maka tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu, tapi harus dalam bentuk nisbah. Ya, yaitu bisa tadi 60-40 atau dibalik, atau 70-30 atau 50-50 sesuai kesepakatan. Jadi berapapun keuntungan di bulan pertama, maka dibagikan sesuai kesepakatan. Misalnya di bulan pertama dengan modal 10 juta tadi melahirkan 500.000. Ya udah kita bagi dua deh kan kesepakatannya kan 50-50. Ya udah bagi dua. Bulan kedua alhamdulillah naik. Jadi 700. Ya udah bagi dua, 350, 350 dan sebagainya dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, ini yang pertama artinya tadi ya harus ditentukan bagaimana kesepakatan di awal antara para pihak gitu kan. Kemudian terkait dengan mudharabah musyarakah, nah ini ada di fatwa DSN ya. Ada beberapa alternatif, misalnya tadi saya modal 10 juta tapi Teh Dila pun ikut nimbrung modal gitu, ikut ada modal di situ gitu. Karena ini ada bagaimana pola pembagian hasilnya. Ini ada beberapa alternatif di fatwa kita. Misalnya alternatif pertama, hasil investasi dibagi antara perusahaan. Biasanya ini aplikasi di asuransi Teh Dila ya, atau jemaah sekalian. Misalnya gini, saya atau Teh Dila misalnya sebagai peserta asuransi, nanti kan akan
seakan-akan Teh Dila itu sebagai investor. Nanti perusahaan asuransi kan akan menjalankan usahanya, tapi dalam prakteknya perusahaan asuransi pun ikut dia menanamkan modal gitu. Nah, ini jadi hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi ya sebagai modorib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Bagi hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi ya atau untuk modorib dibagi antara perusahaan asuransi ya sebagai mustarik dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Nah, ini alternatif yang pertama. Jadi kalau kata fatwa ya di alternatif yang pertama yaitu misalnya ya tadi misalnya contohnya saya sebagai sohibul mal, Teh Dila sebagai mudhorib, maka hasil investasi dibagi antara tadi ya Teh Dila dengan saya sebagai pemilik dana sesuai dengan tadi yang disepakati, misalnya 60-40. Nanti kemudian kedua, bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi atau untuk Teh Dila dibagi antara perusahaan Teh Dila sebagai mustarik juga dengan peserta yang lainnya gitu kan. Kemudian di alternatif yang kedua, hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Ya, bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai mustarik dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudhorib serta peserta sesuai dengan nisbah yang sepakati. Jadi gini, gampangnya di alternatif yang kedua, nih, nanti kan Teh Dila juga ikut nimbrung modal nih, ya. Selain saya sebagai pemilik dana, Teh Dila juga ikut nimbrung modal. Nah, ada keuntungan dibagi dulu proporsional hak Teh Dila dulu sebagai orang yang dia menjalankan usaha plus dia punya modal juga. Setelah itu selesai, maka bagian yang kedua bagi hasil antara kita gitu. Ya, misalnya porsi proporsionalnya Teh Dila hanya taruhlah modal itu hanya misalnya 20% ya, ambil dulu 20% yang kecil itu. Ya, yang 20% hak Teh Dila, setelah itu kan masih ada sisa nih. Nah, sisa itu kita bagi dua gitu. Jadi alternatif kedua bisa diterapkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi polanya ambil dulu untuk Teh Dila sebagai mudhorib plus sebagai investor. Setelah itu kan pasti lebih kecil dong, ya. Setelah itu ada sisa yang jauh lebih besar. Nah, itu yang akan kita bagi dua. Posisi saya sebagai investor, posisi Teh Dila sebagai menjalankan usaha, bukan sebagai orang yang ikut investasi karena udah kan tadi di awal kalau yang itu gitu. Nah, kira-kira ini solusi di fatwa kita terkait dengan mekanisme bagi hasilnya. Oke, silakan berikutnya mungkin ada yang tanyakan. Kayaknya Pak Tia sudah reset. Apa Pak Tia silakan. Maaf Pak, masih di mute mic-nya, mikrofonnya Pak. Masih di mute Pak Tias. Mohon maaf. Kayaknya masih ke mute tuh. Oh, telepon mami. Atau yang lainnya silakan bagi yang akan bertanya. Assalamualaikum Tat. Aduh, punten. Oh iya. Halo, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak kalau sewa guna usaha ya itu termasuk mudharabah atau masuk itu ya ijarah ya? Itu ijarah, Pak. Tadi kan sepertinya ada contoh yang mirip-mirip kayak modelnya mudharabah gitu. Cuma nggak tahu saya namanya apa gitu ya karena nggak ini. Misalnya kan kalau di sewa guna usaha kan ada diinikan lagi ke orang itu ya. Misalnya saya butuh untuk konveksi saya butuh jahitan mesin jahit misalnya kan. Saya ajukan ke bank, tapi bank tidak sendiri kan, dia lalu menginikan lagi kepada perusahaan finance misalnya lain gitu, misalnya dalam ini contohnya misalnya Adira atau apalah gitu. Nah itu bukan betul tadi contoh tadi apa? Ada yang begitu nggak? Bukan beda ya? Yang tadi contoh tadi mudharabah apa sih lupa tuh? Mudharabah channeling maksudnya. Ya seperti itu bukan ya? Nggak masuk itu, masuk ijarah ya malahnya? Nggak masuk itu, masuknya nanti ke ijarah aja Pak. Itu nanti ada ijarah
apa saya yang kemarin tuh sell and leaseback ya, ijarah stajir itu istilah dalam fikih. Jadi masuknya ke ijarah lebih tepatnya bukan ke mudharabah. Ya. Tapi nanti kan barang itu jadi kalau misalnya contoh sederhana gini aja deh. Pak Tias misalnya tadi butuh apa namanya? Permodalan kan? Ya, modal barang. Modal barang gitu kan. Nah, Nah, itu tapi kan barang itu nanti diakhiri oleh kepemilikan menjadi milik Pak Tias nggak? ya, oke, ya kalau itu ada Oke, opsi. ya itu cocoknya nanti ke mudharabahnya lebih ke maaf, ke ijarahnya lebih ke ijarah muntahiyah bitamlik saja Pak nanti. IMBT gitu. Karena Oh, nanti MBT. boleh jadi di kesepakatan akhir ketika masa periode sewa selesai secara otomatis barang itu menjadi milik Pak Tias gitu kan. Ya. Nah, itu masuknya ke IMBT saja jangan ke mudharabah gitu. Kalau tadi yang mudharabah tadi misalnya ada perjanjian juga misalnya, oke nanti saya beli mobil tadi kan. Nah, Jadi setelah akhir sewa gitu kan, ini mobil ya. buat saya gitu kan, tadi kan itu ya, kalau nggak Tapi salah itu ya. kalau itu Kita di ya. awal akadnya harus akad kerjasama Pak Tias bukan akad sewa gitu. Oh, kan sewa kerja sama ya. Nah, tapi di situ harus ada pola bagi hasil karena ini dilatar belakangi oleh akad kerjasama. Misalnya Pak Tias tadi kerjasama dengan bank gitu kan, bank sebagai investornya, Pak Tias sebagai pelaku usahanya, walaupun boleh jadi modal itu investnya dalam bentuk barang gitu kan. Nah kalau tadi kan sewa guna usaha artinya barang itu ya Pak Tias sewa dari pihak apa namanya bank bukan kerjasama dalam bentuk investasi gitu, tapi Pak Tias sewa yang mana nanti di akhir sewa barang itu menjadi milik Pak Tias gitu. Ya. Nontak. Oke, siap. Tukeran. Afwan, afwan, barakallahu fiik. Ya, barangkali yang lainnya Teh Adila silakan. Baik, terima kasih Pak Tias atas pertanyaannya dan juga dari Ustadz Panji sudah menjawab pertanyaan dari Pak Tias. Semoga bisa kita ambil ilmunya bersama-sama dan bisa kita terapkan ya, khususnya untuk para penjalan usaha ataupun dari Bapak Ibu yang memiliki modal dan ingin menginvestasikan modal yang dimiliki kepada pihak yang memiliki skill, sehingga ini menjadi modal utama kita ya, yaitu ilmu lebih dahulu sebelum menjalankan amal. Karena sudah pukul 6.29 ya, kalau 6:33 di tempat saya. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Oh mohon maaf ini Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi. Iya. Dari Bapak Rishan, bagaimana kalau mengalami kerugian? Silakan Iya. Ustadz. Baik, tadi ya, ada kaidah di awal saya sudah sampaikan juga sama dengan kaidah syirkah. Kalau terjadi kerugian, karena ini akan akadnya mudharabah. Misalnya saya modalnya adalah modal uang, Teh Dila modalnya adalah modal skill usaha. Kalau ada kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan harus oleh kedua belah pihak ya. Pembebannya hanya oleh kedua belah pihak artinya tidak boleh salah satu pihak saja. Ya, sesuai dengan porsinya. Kalau porsi modal, maka dia akan rugi modal. Ya, artinya boleh jadi modal itu berkurang atau berpotensi modal itu loss ya, habis ya. Karena sudah dibelikan ini, usaha nggak ada satupun apa keuntungan ya udah berarti modalnya habis di situ ya. Berarti saya rugi dalam bentuk modal uang, Teh Dila rugi dalam bentuk usaha. Ya, artinya waktu, kesempatan, tenaga itu ya nggak bisa terbayarkan. Artinya nggak ada bagi hasilnya apa yang mau dibagi hasil orang modalnya juga nggak berkurang atau modalnya berpotensi habis ya jadi gitu rumusnya kalau ada kerugian maka kerugian itu harus dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan porsinya kalau saya porsinya modal Teh Dila porsinya selain modal maka keduanya pun harus menanggung kerugian usaha nah kira-kira seperti itu ya gampangnya rumusnya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya oleh yang bertanya. Insya Allah di akhir acara 17 partisipan yang mengikuti Thalabul Ilmi kita pada pagi hari ini. Semoga menambah keberkahan di hari yang berkah dan semoga segala kegiatan ataupun aktivitas yang sudah direncanakan pada hari ini Allah tolong dan Allah mudahkan, khususnya untuk Ustadz Panji, juga untuk peserta, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Mungkin itu saja ya Ustadz ya.
Ya. penyampaian hari ini, atau ada tambahan lagi Ustadz untuk closing? Sementara untuk akad mudharabah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pun hal-hal yang perlu didiskusikan ulang bisa langsung di chat ke saya pribadi mungkin ya. Jadi bagi teman-teman yang memang ada pertanyaan yang belum sempat dibahas di materi karena memang boleh jadi materi belum kebahas ya silakan bisa untuk ditanyakan secara personal saja. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Teh Dila. Ya, Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali yang lebih detail bisa menghubungi Ustadz Panji. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya selaku MC ataupun moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam lisan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak, jazakallah khairan katsir. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Mangga. Assalamualaikum.